membaca dan menulis. Oke, kakak akan membahas tentang 10 soal. Ya, kita langsung ke soal pertama. Soal pertama kita ingin melihat kata rujukannya pada kalimat 8. Nah, Alfa udah nulis nih kalimat 7 dan kalimat 8. Alfa juga kasih tips ya ke teman-teman semua. Kalau ada kata rujukan katanya atau rujukan aja, kalian harus melihat kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, di kalimat 8-nya itu ada di awal kalimat. Nih, penyebabnya. Berarti kita lihat mana teman-teman? Ya, betul. Kita lihat di kalimat nomor 7. Nah, kalimat 7 itu membahas tentang bahwasanya si dokter ini, Dokter Febriansa, itu menyebutkan bahwa angka kejadian ispa pada ibu hamil masih tergolong banyak. Berarti dia membahas subjeknya siapa teman-teman? Dia membahas pokok kalimatnya adalah penyakit ispa. Berarti rujukan katanya adalah penyakit ispa. Mudah kan? Penyakit ispa. Nah, paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya rujukan, kalian harus lihat ke kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Yaitu adalah kalau kita ini lihat kalimat 8-nya, berarti kita lihat ke inti kalimat nomor 7, kalimat sebelumnya. Ternyata kalimat 7 itu membahas tentang ispa. Oke, ispa itu ada pada jawaban mana? Oke, jawabannya paham? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, nomor 2 kita ini ingin membahas tentang apa sih kita? Oh ya, kita ingin mencari judul teman-teman semuanya. Kita ingin mencari judul. Judul itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, judul itu adalah kepala bacaan. Bener banget ya teman-teman. Judul itu kepala bacaan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membaca suatu bacaan, pasti kalian lihat dulu adalah judul. Nah, dan kita harus tahu dong teksnya itu apa. Nah, kalau kakak baca, kalau kalian baca semuanya, teksnya kita intinya adalah membahas tentang lapisan Antartika yang menyusut pada tahun 1997 sebesar 7,5 ton. Nah, untuk mencari tahu inti dalam kalimat atau bacaan itu, kalian cukup lihat kalimat intinya. Nah, biasanya kalimat inti ada di kalimat pertama, akhir, atau di kalimat pertama dan akhir. Nah, pada teks nomor 2 itu kalimat intinya ada pada awal kalimat, yaitu membahas tentang lapisan Antartika. Jadi judul yang paling tepat adalah, ada yang tahu? Oke, judul yang paling tepat adalah berarti yang A, yaitu 7. Opsi yang A yaitu 7,5 ton es Antartika hilang sejak 1997. Nah, kakak buat tips di sini. Kalau kalian ingin mencari judul, kalian cukup lihat kalimat inti. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat di nomor 3. Nomor 3 kita ingin mencari makna dari peribahasa bagai menimba air dengan keranjang. Kalian tahu apa sih itu arti menimba air, teman-teman? Oke, bener banget ya. Menimba air ya seperti mengambil air, terus dengan keranjang. Keranjang itu bentuknya seperti apa sih? Oke, betul banget. Bentuknya adalah bolong-bolong ya teman-teman, jadi tidak sempurna. Maka kalau kamu menimba air dengan keranjang, maka pekerjaan kamu adalah sia-sia. Dan itu termasuk sebagai makna, atau maknanya adalah pekerjaan yang sia-sia. Ada pada opsi mana teman-teman pekerjaan yang sia-sia? Oke, ada pada opsi yang E. Ternyata opsi yang E ini mudah ya teman-teman. Jadi kalian tinggal melihat, karena ini tuh peribahasa yang mudah dilihat maknanya. Oke, lanjut ya. Di nomor 4 itu kita ingin mencari tujuan dari teks atau bacaan tersebut. Nah, tujuan dari teks bacaan itu kalian tinggal lihat bacaannya itu jenis bacaan itu apa. Jadi jenis bacaan itu banyak ya, ada eksplanasi, eksposisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada di kalimat nomor 4 atau bacaan nomor 4 itu tentang peristiwa, atau kita bisa melihat berarti teks tersebut adalah teks naratif. Nah, teks naratif, semua teks naratif adalah untuk melihat atau menceritakan
peristiwa. Dan ini sudah kelihatan banget teman-teman ada di opsi mana? Oke, ada di opsi yang Jadi sudah tahu ya kalau misalnya teks narasi itu adalah untuk menceritakan peristiwa. Jadi setiap ada teks menceritakan peristiwa adalah teks narasi. Oke, kita lanjutin di nomor 5. Nomor 5 itu kita ingin mengganti nih teman-teman semua, mengganti kata campuran pada teks. Nah, kita lihat teksnya. Nah, apa sih yang dicampur? Ternyata yang di situ ada dicampur ada suhu tinggi, jumlah aerosol, dan kandungan PM 2,5 yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia. Oke. Nah, teman-teman, kita tulis dulu ya. Di sini ada apa aja tadi? Suhu tinggi, jumlah aerosol, dan kandungan PM 2,5 yang kemudian seluruhnya ini berdampak pada kesehatan manusia. Nah, teman-teman, di opsi yang kita inginkan adalah di sini kita lihat ya, kalau ikatan bukan ya teman-teman, itu maknanya berbeda dengan kata campuran. Nah, teman-teman semua di sini kalian kayaknya mungkin akan bingung ya, bahwasannya antara gabungan, komposisi ataupun kombinasi. Nah, kakak kasih tips ya. Kalau misalnya kombinasi, tipsnya ya. Kalau kata kombinasi itu yang dicampur adalah hal yang sejenis. Oke, paham ya? Nah, terus kalau kata komposisi itu adalah campuran juga, namun tidak ada hasilnya. Jadi cuma komposisinya aja. Berarti hal-hal yang terkandung. Jadi tapi nggak tahu, terkandung aja misal, tapi nggak ada hasilnya. Contohnya, misalnya sirup itu komposisinya adalah air, sirup, gula. Udah, itu namanya komposisi. Tapi nggak ada tuh disebutin hasil akhirnya menjadi apa, menjadi sirup misalnya. Nggak ada kan? Jadi cuma komposisi itu cuma ininya doang. Tapi yang dampaknya atau hasilnya itu tidak terlihat. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah gabungan. Nah, kalau gabungan itu adalah hal yang dicampur kemudian yang dicampur tidak sejenis dan disebutkan hasil akhirnya. Nah, berarti kalau kita melihat dari sini, ini kan hal-hal yang dicampur dan kemudian ada hasil akhirnya. Berarti yang paling tepat untuk mengganti kata campuran adalah gabungan. Ada di opsi nomor berapa teman-teman? Ada di opsi yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman semua. Nah, di nomor 6 kita ingin melengkapi kalimat, yaitu pada kalimat nomor 2 nih. Kalimat nomor 2. Nah, kakak kasih tips ya teman-teman semua. Kalau misalnya kalian ingin melengkapi kalimat, maka kalian lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, ini kan kalimat 2, bahkan kalian lihatnya adalah kalimat 1. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kata apa? Menurut. Nah, kalau menurut di sini berarti membahas tentang subjek di kalimat sebelumnya. Nah, subjek di kalimat sebelumnya adalah WNO. Berarti di sini udah pasti ada kata WNO. Oke? Berarti opsi yang A, B, dan E salah. Berarti antara kita opsi C dan D. Nah, di sini ada kata apa? Dilaporkan. Berarti perubahan iklim atau data ini itu yang ngambil adalah WMO. Berarti kalau yang ngambil WMO di sininya ada kata dari, bukan diperoleh. Kalau diperoleh berarti WMO-nya itu ngambil data dari orang lain atau dari
organisasi lain. Jadi yang paling tepat adalah dari WMO, dan di sini ada data karena ini ada kata dilaporkan, pasti itu data. Paham? Berarti yang paling tepat untuk melengkapi itu adalah data dari WMO. Ada pada opsi C. Berarti jawabannya adalah yang C. Singkat ya. Menurut kakak ini mudah sekali. Berarti habis ini kalian sudah harus bisa ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ingin melengkapi lagi. Tapi bedanya kalau tadi kita itu melengkapi kalimat, kalau ini kita melengkapi konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Nah teman-teman kita lihat semuanya. Kata sambung. Nah di sini udah kelihatan ya, kata sambung adalah konjungsi. Nah biar cepat ya, kalau misalnya kalian ingin menentukan konjungsi, kalian harus tahu dulu hubungan antar kalimatnya itu seperti apa. Ada banyak ya, misalnya pertentangan, perluasan, penambahan, atau ya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, kita lihat ke kalimat atau bacaan setelah ini. Pertumbuhan industri olahraga itu dipicu oleh perkembangan internet. Titik-titik tiap kawasan memiliki spesifikasi. Berarti ini membahas tentang pertumbuhan industri olahraga. Kemudian di kalimat duanya membahas tentang pengembangan industri. Berarti ini adalah kalimat penambahan. Itu dilihat dari kalimat nomor 2 itu mendapatkan topik bacaan yang sejenis dengan kalimat yang pertama, yang setopik dengan kalimat pertama. Nah, berarti kita sudah tahu nih hubungan antar kalimatnya adalah kalimat penambahan. Nah, berarti kita akan tinggal gampang. Kalimat penambahan itu konjungsinya pasti ini. Konjungsinya antara misalnya, contohnya, serta, selain itu, dan di samping itu. Nah, yang di dalam teks itu hanya ada kata selain itu. Berarti jawabannya adalah yang C. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Kita di sini ingin memperbaiki kata erat kaitannya pada kalimat 1, yaitu pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Apakah erat kaitannya adalah kalimat baku? Bukan ya teman-teman. Kalimat baku erat kaitannya adalah berkaitan erat. Berkaitan erat itu ada pada opsi nomor berapa? Nomor opsi yang B, diganti dengan kata berkaitan erat. Oke. Paham ya sampai sini? Ini simple banget teman-teman. Yang penting kalian sudah tahu apakah ini itu nyambung dengan kalimat. Kalau udah nyambung, kita tinggal lihat apakah itu baku atau tidak baku. Oke, selanjutnya nomor 9 itu kita ingin melihat sini perluasan kalimat. Nah, perluasan kalimat berarti kalian melihat sama kayak nomor 7, yaitu adalah hubungan antar kalimat dengan kalimat penambahan. Oke, penambahan. Tips yang mudah itu gini. Oh, ini udah dibilang perluasan kalimat, berarti kita ngelihatnya hubungan kalimat penambahan. Nah, penambahan, konjungsi penambahannya ini. Misalnya, contohnya, serta, selain itu, di samping itu. Nah, di dalam teks, di dalam opsi, mana yang menggunakan konjungsi penambahan? Mana teman-teman? Oke, betul ya. Ada pada opsi yang nomor berapa ya? Kita lihat di sini. Ya, teman-teman. Oke, semuanya yang mana nih? Oke, selanjutnya nomor 10. Kita ingin menyempurnakan kalimat nomor 2. Nah, kalau kita melihat penyempurnaan kalimat nomor 2 atau menyempurnakan kalimat, berarti kita membahas tentang kalimat yang efektif. Nah, kalimat yang efektif, ciri yang pertama adalah tidak ada penggandaan kata, SPOK-nya jelas. Oke, SPOK-nya jelas. Nah, di sini ini kalimat nomor 2. Akan tetapi kebutuhan manusia ada batasnya, ada batasnya, sering membuat manusia bertindak berlebihan. Tidak ada batasnya, sering membuat manusia berlebihan. Kita lihat dulu apakah ada makna kata yang double. Tidak ada. Berarti kita langsung lihat adalah SPOK. Ya, oke. Subjeknya mana teman-teman? Ini adalah subjek. Nah, tidak ada batasnya adalah predikat.
menunjukkan. Berarti apakah sini sudah jelas? Enggak teman-teman, ini belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena ini tidak ada pembatasnya. Nah, gimana cara membatasinya? Dengan cara diselingi konjungsi. Konjungsi. Nah, konjungsi yang paling tepat untuk memisahkan subjek dan predikat ini adalah konjungsi yang. Nah, pada opsi nomor berapa? Pada opsi yang E. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke teman-teman semua, itu pembahasan 1 sampai dengan 10 soal Python. Nah, semoga kalian bisa memahami pembelajaran PBM bersama Alfa. Kurang lebihnya